Di sebuah kampung kecil sunyi, hiduplah seorang gadis kecil bernama Lela, baru berusia 5 tahun. Lela tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah pondok kayu kecil yang sederhana di ujung sawah. Ayahnya bernama Pak Rahim, bekerja mengambil upah membabak rumput di ladang orang. Ibunya Mak Ani, kerja setiap hari ke sawah menanam padi dan menuai padi milik orang lain. Mereka tidak punya tanah sendiri, tetapi mereka punya marwah dan mereka tidak pernah meminta-minta meskipun hidup mereka sangat susah. Setiap hari Lela menunggu ibunya pulang dari sawah dan pada petang itu langit mulai merah, angin bertiup lembut membawa bau lumpur dan jerami. Mak Ani menggenggam tangan kecil Lela setelah seharian bekerja. Mereka berjalan kaki pulang sejauh hampir 2 kilometer karena mereka tidak mempunyai kendaraan. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita ini sebetulnya adalah sebagiannya dari kisah nyata hidup saya. Bukan waktu yang membuatku dewasa, tapi keadaan yang memaksaku untuk kuat walau dalam tangis. Aku tidak memilih menjadi dewasa secepat ini, tapi hidup memaksaku untuk memahami banyak hal sebelum waktunya. Kesulitan yang mengajarku bahwa menangis bukan tanda lemah, tapi tanda aku masih punya hati untuk bertahan. Dulu aku bertanya, kenapa hidupku tak semudah orang lain? Sekarang aku tahu, itu semua untuk menjadikan aku kuat dan bijaksana. Di tengah perjalanan, Lela keletihan memandang ibunya dengan mata kuyu. "Ma, Lela penat. Boleh mak gendong Lela?" Ma Ani tersenyum meski bahunya terasa sangat sakit. Dengan suara perlahan, dia tidak menggendong anaknya tetapi menyanyikan lagu lama kesukaannya. Anak kecil main di bendang, hujan turun, salut pun datang. Jangan takut, jangan bimbang, ibu ada genggam tangan. Suara Ma Ani mendayu-dayu penuh kasih. Lagu itu lagu lama, lagu neneknya. Dia sering nyanyikan untuk hibur anaknya dalam letih dan sepi. Namun tanpa mereka sadari, di balik pagar besar rumah batu di pinggir kampung, seorang wanita kaya bernama Puan Salma mendengar nyanyian itu. Dia menyangka Mak Ani menyindir dirinya yang kaya, tidak pernah turun ke sawah dan selalu memandang rendah orang susah. Dengan wajah marah, Puan Salma keluar dan menjerit, "Oi Mak Ani, kau nyanyi tu nak perli aku ke? Kau sindir aku ya? Kau hina aku, tak pernah ke sawah. Dasar miskin tapi sombong." Mak Ani terkejut memeluk Lela erat. Dengan nada perlahan dan tenang dia menjawab, "Maafkan saya Puan, saya cuma nyanyi untuk anak saya. Itu lagu nenek saya, bukan untuk sesiapa." Tapi Puan Salma tidak percaya. Dia makin marah, mencaci dan menghina Mak Ani di hadapan anaknya. Sejak hari itu bertahun-tahun lamanya Puan Salma memusuhi Mak Ani. Setiap kali Mak Ani lalu depan rumah batu itu, anak Puan Salma akan meludah ke tanah dan berkata, "Jijik, miskin pun nak nyanyi macam orang senang." Tapi Mak Ani tak pernah membalas dia, hanya menggenggam tangan Lela erat dan berpesan setiap kali, "Lela, jangan pernah lupa diri ya nak. Walau nanti Lela dah besar, walau Lela senang, jangan minta-minta pada orang, jangan suka mengeluh, jangan malu jadi anak orang susah. Tapi jangan hina orang lain juga. Jangan makan di rumah orang kalau kita tak dijemput. Jangan minta simpati dari manusia. Tempat kita meminta hanya kepada Allah sahaja." Tahun berganti, Lela membesar dengan pesan itu. Dia rajin belajar, dia tidak pernah mengeluh walau bajunya sudah tidak layak untuk dipakai, walau teman-temannya sering menertawakannya. Dan suatu hari nanti Lela akan menjadi wanita yang kuat dengan hati yang tak pernah mengeluh, karena lagu ibunya bukan nyanyian sindiran, tapi doa dan cinta seorang ibu yang ingin anaknya tetap kuat meski dunia memandang rendah. Setiap luka yang aku pendam, setiap sabar yang aku peluk, diam-diam mengajarkan aku bagaimana menjadi dewasa dalam diam. Aku dewasa bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Dunia tak selalu memberi pilihan selain bertahan.